Permisi Pak. Ya, masuk. Ya. Oke, itu Mas. Ya, terima kasih Pak. Oke, ini Mas Angga ya. Gini, saya sengaja panggil kamu ke sini. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil kamu? Belum Pak, saya belum tahu. Oke. Gini Mas Angga, akhir-akhir ini itu beberapa guru itu cerita saya kalau tugas-tugas yang seharusnya kamu kumpulkan itu banyak yang terlambat. Bahkan ada beberapa guru yang bilang Angga itu nggak ngumpulin tugas sama sekali gitu kan. Nah itu kira-kira itu kamu sedang kenapa? Maaf Pak, akhir-akhir ini saya sering meninggalkan kelas karena persiapan kejuaraan provinsi. Bahkan jadwal latihan tiga itu sampai malam Pak. Jika sangat lelah, saya seringkali tidak sempat untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut Pak. Oke. Kamu jadi latihan sampai malam, Iya Pak. terus kalau capek nggak sempat kerja Iya tugas. Pak, karena udah saking capek. Oke. Sebenarnya gini, Bapak itu punya keyakinan itu kamu adalah anak yang bertanggung jawab dan memiliki potensi yang besar gitu kan. Keterlambatan tugas ini sebenarnya menurut saya ini ya bukan Angga banget gitu. Kamu kan anak yang aktif, rajin dan lain sampai tidak tugas itu sebenarnya bukan Angga banget. Iya Pak. Nah, Bapak itu sebenarnya meyakini dan memahami bahwa kamu memang sibuk ya, apalagi sebagai waktu sekolahan yang lanjut ke provinsi itu kan memang kita harus menyiapkan segala sesuatunya dengan serius gitu kan. Tapi yang perlu kamu pahami bahwa kamu kan tanggung jawabnya kan nggak cuma ke provinsi aja, kamu punya tanggung jawab ke guru-guru yang lain. Jadi keterlambatan kamu mengumpulkan tugas itu sebenarnya sesuatu tindakan yang salah. Iya Pak, saya mengerti Pak. Dan tapi tenang aja, semua orang itu kan pasti pernah salah kan? Iya Pak. Dan ini kesempatan untuk kamu belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Gitu? Iya Pak. Siap untuk memperbaiki kesalahan? Iya Pak, saya siap untuk memperbaiki kesalahan. Oke, itu, nah, Pak. nih, kamu ingat nggak ya semboyan sekolah kita itu apa? Ingat Pak, Apa coba? beriman, elegan, disiplin, aktif. Nah, itu kan ada beriman, elegan, disiplin, aktif. Kira-kira nilai-nilai yang kamu tabrak dari keterlambatan kamu mengumpulkan tugas itu yang mana? Disiplin ya Pak. Oke, yang disiplin ya. Kamu menyadari bahwa nilai-nilai disiplin itu kamu tabrak di sini kan? Iya Pak. Nah, kira-kira nih, kamu punya solusi apa nggak untuk meningkatkan kedisiplinanmu yang kurang dalam mengumpulkan tugas ini? Saya memang mengalami kesulitan dalam mengatur waktu Pak. Jadi saya akan menggunakan pengingat dan mengatur prioritas dengan sebaik mungkin Pak. Oke, ada lagi nggak? Saya juga akan mulai untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang mungkin kurang penting bagi saya agar saya banyak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas. Mungkin itu Pak. Oke ya, jadi intinya kamu tadi menyadari bahwa sesuatu meninggalkan tugas itu salah. Iya. Dan kamu juga sudah menemukan sendiri kan solusinya kan? Iya. Misalnya bikin alarm, apa bikin catatan, kemudian membuat skala prioritas dan mengurangi hal yang tidak penting. Oke. Nah, sekarang tinggal kamu waktunya action ya, mengimplementasikan, menerapkan apa yang sudah kamu ucapkan tadi. Diatur betul-betul waktunya, kemudian dibuat skala prioritasnya dan menjadi lebih penting. Gitu? Iya Pak. Oke. Sekarang kamu bisa kembali ke kelas. Iya Pak. Terima kasih ya Pak atas bantuannya ya Pak. Oke. Ya, masuk. Oke, ini Mbak Elena ya? Oke, Mbak Elena. Kira-kira kamu tahu nggak kenapa saya panggil di sini? Tidak Pak, saya tidak tahu ngomongnya berapa ya. Oke, baik. Jadi gini Mbak Elena, kemarin itu Pak Arif itu dapat laporan dari teman kamu. Itu katanya kamu itu bawa catatan kalau pas ulangan gitu kan, terutama pas catatannya Pak Yandika itu. Nah itu betul apa enggak ya? Mohon maaf Pak, itu benar. Oke. Isi catatannya kamu itu apa sih kemarin? Aksara Jawa bahasa Indonesia.
aksara Jawa beserta tanda bacanya. Oke. Menurut kamu nih, ketika sedang ulangan terus kita membawa catatan itu, apakah itu mencerminkan seorang pelajar yang baik? Enggak Pak, saya Oke, baca. Jadi kamu mengakui ya bahwa tindakan kamu itu tidak baik. Nah, tapi bapak itu yakin sih sebenarnya kamu masih bisa memperbaiki itu ya. Nah, sekarang kita coba cari solusinya. Gitu. Nah, bisa nggak sih kamu jelaskan ke Pak Arif itu? Pak Arif ingin tahu sih kenapa sih kamu bawa catatan itu? mohon maaf Pak, saya sebenarnya tahu tentang aksara Jawa seperti itu. Saya juga ingin mendapatkan nilai yang bagus saat asesmen bahasa Jawa. Oke, kamu nggak memahami materinya, makanya kamu bawa itu supaya nilai tinggi. Oke, nah, memang bagus ya kita berusaha mendapatkan nilai yang bagus itu. Semua pelajar harus melakukan hal itu, tapi kan harus dengan cara yang betul juga tentunya kan. Nah, menurut kamu nih, apakah tindakan menyontek itu adalah tindakan yang benar atau tindakan yang keliru? Tidak pernah. Oke, nggak apa-apa ya. Memang setiap orang itu pasti pernah punya kesalahan, tapi yang namanya kita sebagai pelajar, kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman itu untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Nah, dari kejadian kemarin, ada nggak sih nilai-nilai yang kamu langgar itu? Ada Pak, Nilai apa ya? kejujuran. Kejujuran, maksudnya gimana? Sebagai pelajar, kita harus menanamkan kejujuran di diri kita sendiri. Iya. Saya jadi teringat Pak Arif pernah berkata di kelas, hasil belajar yang bagus itu penting, namun kejujuran lebih utama. Oke, itu ya dipegang ya. Hasil belajar yang bagus itu penting, tapi kejujuran itu lebih utama. Nah, sekarang nih kan sudah terjadi nih, kan nggak bisa kita ulang nih kan. Kira-kira nih kamu ada apa ya, rencana apa yang akan kamu lakukan untuk ibaratnya memperbaiki tindakan kemarin? Saya ingin meminta maaf kepada Pak Yandika selaku guru bahasa Jawa. Ya. Jikalau Pak Yandika berkenan, saya akan mengerjakan asesmen. Tapi jikalau Pak Yandika tidak berkenan, maka saya akan menerima pasal saja. Oke, bagus ya. Kamu minta maaf pada Pak Yandika langkah yang kamu lakukan. Jika Pak Yandika berkenan, kamu mengerjakan ulang. Kalau misalnya Yandikanya nggak berkenan, ya pasti kita akan menunggu konsekuensinya, gitu ya. Nah, sekarang ini kamu mumpung lagi masih istirahat nih, kamu bisa menemui Pak Yandika. Kamu bilang ke Pak Yandika, minta maaf, utarakan semuanya. Dan Bapak yakin nih kamu akan belajar dari kasus ini dan kamu akan jadi orang hebat dengan kejujuranmu, gitu ya. Ya, kamu bisa menemui Pak Yandika dulu. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Mas Angga, menurut kamu ketika ada murid yang melakukan kesalahan terus gurunya menggunakan metode segitiga restitusi ini, gimana sih yang kamu rasakan? Metode ini secara lebih efektif karena saya sendiri telah merasakan metode seperti ini dibandingkan dengan metode yang guru menghukum murid tersebut secara langsung. Mungkin itu akan membuat murid itu malah menjadi tertekan, malas untuk sekolah, atau bahkan takut dengan guru tersebut atau membenci guru tersebut. Jadi metode seperti ini akan bisa menumbuhkan kesadaran murid akan kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Gitu Pak. Oke, terima kasih ya. Iya Pak, sama-sama.